ditemukan ada ribuan foto, dokumen sensitif, CD dan hard drive, serta catatan perjalanan pesawat pribadi atau Lolita Express. Dia mengaku kalau dia itu melakukan kesalahan yang sama dan dia cuma dipenjara 13 bulan. Halo teman-teman, sebelum kita mulai cerita pada malam hari ini, perkenalkan aku Disa, Aku Syakira, dan aku Laras. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yeay! Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh bulan Ramadan kali ini, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan bulan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ramadan itu bukan cuma menahan rasa lapar juga haus, tapi juga belajar tentang sabar, ikhlas, dan belajar menjaga hati. Dan tentang sahur yang kadang masih ngantuk tapi harus semangat, dan azan maghrib yang satu lebih spesial, dan doa-doa yang kita panjatkan setiap malam. Semoga puasanya dilancarkan ya teman-teman, dan ibadahnya dimudahkan. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Dan semoga segala hajat, harapan, dan doa satu persatu Allah kabulkan. Amin. Jangan lupa buat jaga kesehatan ya teman-teman. Berbanyak kebaikan. Dan manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, karena belum tentu kita dipertemukan oleh Ramadan selanjutnya. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah! Guys, baru-baru ini Department of Justice kembali memposting dokumen yang berisi email, foto, dan video antara kedekatan Epstein dengan para pensohor dunia. Dirilis pada tenggat waktu undang-undang tersebut, yakni 19 Desember 2025, yang memicu kritik lintas partai. Oke, malam ini kita akan membahas satu nama yang sampai sekarang masih bikin kita merinding banget kalau dengar namanya. Yaps, Jeffrey Epstein. Satu file dibuka, satu rahasia terungkap. This is my file 9. Jadi pada tanggal 30 Januari 2026 kembali diposting sekitar 3 juta halaman yang termasuk dengan 2.000 video serta 180.000 gambar. Gila banget, 180.000 gambar. Berkas yang dirilis tersebut menyebutkan sejumlah tokoh yang dimana tokoh-tokoh itu penting banget. Ada Putri Mette-Marit, Andrew Moldbach-Windsor, Sarah Ferguson, Peter Mandelson, Steve Teach, Elon Musk, Donald Trump, Bill Clinton, serta Larry Summers, serta Peter Attia, dan masih banyak yang lainnya. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke yang lebih kelam, kita harus kenal dulu siapa sih sebenarnya Jeffrey Epstein ini. Jeffrey Epstein ini, atau yang biasa dikenal dengan nama Jeffrey Edward Epstein, itu lahir pada tahun 1953 di Brooklyn, New York. Dia bukan berasal dari keluarga yang kaya, bukan juga konglomerat, dan juga bukan bangsawan, bahkan dia nggak kuliah. Tapi entah bagaimana dia bisa masuk ke lingkaran elit keuangan. Tapi dia itu pernah jadi guru matematika di sekolah bergengsi di Dalton School. Dan dari sinilah yang memulai bahwa Jeffrey itu memiliki koneksi oleh orang-orang kaya. Tak lama kemudian dia masuk ke dunia financial. Dia bekerja di Bear Stearns. Dan setelah itu mendirikan perusahaannya sendiri. Tapi satu pertanyaan yang sampai hari ini belum kejawab. Sebenarnya dari mana sih si Jeffrey Epstein ini bisa kaya raya banget? Padahal transaksinya itu misterius, serta tamu-tamunya juga tertutup banget. Dia dikenal sebagai financial manager untuk orang-orang yang super kaya. Namun hampir gak ada transparansi. Dan disinilah bayangan mulai terbentuk. Epstein membeli sebuah pulau di Kepulauan Virgin yang dikenal sebagai Little Saint James atau Pulau Pedofil. Di sana itu berdiri berbentuk bangunan aneh seperti kuil, dan pesta-pesta itu diadakan. Tamu-tamunya siapa? Yaitu akademisi, pengusaha, politisi, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya yang pernah dikaitkan dalam jaringan sosial tersebut. Antara lain ada Bill Clinton, Pangeran Andrew, Donald Trump, tokoh akademisi Harvard, dan CEO perusahaan besar. Penting dicatat ya guys, gak semua yang berkenalan dengan Jeffrey Epstein ini melakukan kejahatan yang sama.
Namun, banyak korban yang mengaku bahwa mereka itu direkrut pada saat masih di bawah umur, serta dijanjikan uang, dijanjikan juga karir modeling, serta dijebak dalam jaringan pelecehan sistematis. Dan inilah yang membuat kasus ini tuh bukan sekedar skandal pribadi, tapi dugaan operasi yang terorganisir. Kita masuk ke penangkapan pertama. Jadi tahun 2005, laporan pertama itu muncul di Florida. Seorang anak berusia 14 tahun mengaku telah dilecehkan. Investigasi berjalan, bukti mengarah pada puluhan korban. Namun yang terjadi justru sangat mengejutkan. Pada tahun 2008, Epstein hanya dijatuhi hukuman yang ringan banget, ini nggak masuk akal sih, dan melalui perjanjian rahasia dengan jaksa federal. Dia mengaku kalau dia itu melakukan kesalahan yang sama, dan dia cuma di penjara 13 bulan. 13 bulan, bayangin, dari kejahatan yang kayak gitu. Dan dia tuh diberi izin keluar penjara 12 jam sehari. Penjara mana yang kayak gitu? Terus 6 hari seminggu lagi. Kesepakatan ini disebut dengan sweetheart deal. Banyak pihak menyebut ini sebagai perlindungan elit. Mengapa seseorang dengan tuduhan seberat itu bisa mendapatkan perlakuan super istimewa? Siapa yang melindunginya? Dan tahun 2019 dia kembali ditangkap di New York atas tuduhan perdagangan seks anak di bawah umur. Kali ini bukti lebih kuat, korban lebih banyak dan tekanan publik lebih meningkat. Dan saat FBI menggeledah rumahnya di Manhattan, ditemukan ada ribuan foto, dokumen sensitif, CD dan hard drive, serta catatan perjalanan pesawat pribadi atau Lolita Express. Dan disinilah istilah Epstein Files mulai sering terdengar. Banyak orang yakin bahwa file-file ini berisi nama-nama orang penting, orang-orang yang berkuasa, serta rahasia yang bisa mengguncang dunia. Namun, dunia tidak pernah melihat isi lengkapnya itu apa. Kita masuk. Apa sih sebenarnya Epstein Files itu? Jadi gini, Epstein Files itu istilah yang beredar buat nyebut dokumen yang katanya itu berisi nama-nama orang penting yang terlibat dalam kasus Jeffrey Epstein. Banyak yang percaya bahwa isinya itu tokoh-tokoh besar seperti politisi, selebriti, dan orang elit di dunia yang diduga menjadi klien dari Jeffrey Epstein atas perdagangan seks anak di bawah umur. Muncul teori kalau dia itu sengaja nyimpen daftar nama-nama orang penting itu untuk melakukan pemerasan. Dan sejak Epstein meninggal pada tanggal 10 Agustus 2019 yang dinyatakan sebagai bunuh diri, muncullah teori konspirasi bahwa dia sebenarnya dibunuh supaya daftar itu nggak terbongkar dan supaya orang-orang penting tetap aman atau memanipulasi kematiannya yang padahal dia masih hidup sampai sekarang. Karena kasus kematiannya tuh banyak publik merasa ada yang janggal, beberapa diantaranya 2 penjaga tertidur saat bertugas. Kamera pengawas di area sel tidak berfungsi. Epstein sebelumnya sudah mencoba bunuh diri tapi mengapa masih belum diawasi dengan ketat. Kemudian rekan satu selnya dipindahkan sebelum kejadian. Tulang lehernya patah dalam pola yang menurut beberapa ahli forensik itu adalah luka pencekikan. Semua terjadi pada malam yang sama. Ini serius nih. Tahanan paling terkenal di Amerika, kasus paling sensitif dan semua sistemnya itu gagal. Menurut kalian, ini tuh kebetulan atau gimana sih guys? Atau karena terlalu banyak kebetulan dalam satu malam? Dan sejak hari itu, ada satu kalimat yang menjadi viral. Epstein didn't kill himself. Dan kenapa sih isu ini bisa meledak lagi? Tahun 2025, isu ini kembali naik gara-gara cuitan yang akhirnya sekarang itu udah dihapus dari mantan penasihat senior Gedung Putih dan rekan Departemen Efisiensi Pemerintah Elon Musk. Di situ disebut bahwa Presiden Amerika Serikat atau Donald Trump ada di dalam berkas Epstein. Tweet itu langsung bikin heboh, tapi pada 7 Juli 2025, Departemen Kehakiman Amerika Serikat ngeluarin memori resmi yang bilang kalau buku hitam seperti yang dibayangkan publik itu tidak ada sama sekali dan tidak ditemukan bukti kredibel yang menyatakan bahwa Epstein itu memeras tokoh-tokoh penting dan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyelidiki pihak ketiga yang belum didakwa dan kematian Epstein itu tetap dinyatakan sebagai bunuh diri. Walau begitu, banyak komentar publik dari berbagai kubu tetap skeptis dan gak sepenuhnya percaya.
Terus buku hitam itu apa? Nah, ini nih yang sering bikin banyak orang itu salah paham sama buku ini. Yang benar-benar dan pernah dipublikasikan itu adalah buku hitam atau black book, yang isinya itu cuma nama, nomor telepon, alamat, dan juga email. Tebalnya sekitar 97 halaman. Buku ini diambil di rumah Epstein tahun 2005 oleh mantan karyawannya, lalu sempat dijual. Dan versi editannya dipublikasikan Gawker pada tahun 2015. Versi tanpa sensor muncul di internet tahun 2019, kemudian ada juga buku kontak lain dari tahun 1997 yang dirilis Business Insider tahun 2021. Tapi penting banget nih, menurut jurnalis investigasi Julie K. Brown, itu bukan daftar klien kejahatan. Ya katanya itu cuma direktori kontak yang isinya tuh campur-campur. Ada selebriti, politisi, ada juga tukang kebun, penata rambut, serta tukang listrik. Jadi ya isinya campur-campur. Jadi bukan berarti yang ada di dalam buku itu orang yang melakukan kejahatan juga. Intinya, disebut di buku itu bukan berarti melakukan kejahatan. Oke, jadi kesimpulannya gini guys. Daftar klien rahasia yang katanya berisi daftar elit dunia itu belum pernah terbukti ada. Kemudian Department of Justice tahun 2025 secara resmi bilang daftar itu memang tidak ada dan tidak ditemukan bukti kuat bahwa Epstein memeras tokoh besar. Kemudian kematian Epstein itu tetap dinyatakan sebagai bunuh diri. Tapi karena lingkungan sosial Epstein ini isinya tuh orang-orang super powerful dan karena banyak kejanggalan di sekitarnya, sampai sekarang teori konspirasi itu tetap hidup. Sampai hari ini, pemerintah sudah bilang tidak ada daftar klien rahasia, sudah dibilang tidak ada pemerasan besar-besaran, sudah dibilang juga kematiannya adalah bunuh diri. Secara resmi, kasus ini dinyatakan selesai. Tapi pertanyaannya, kenapa sih orang-orang tuh masih membicarakan dia? Kenapa nama-nama orang besar itu terus muncul tapi tenggelam gitu aja tanpa adanya klarifikasi sedikit pun? Dan yang paling mengganggu, kalau memang semuanya sudah benar-benar jelas, kenapa rasa janggal itu tidak pernah hilang? Kasus ini mungkin sudah ditutup secara hukum, tapi di ruang publik dia belum pernah benar-benar selesai. Karena selama masih ada dokumen yang belum sepenuhnya dibuka, selama masih ada orang yang merasa ada yang disembunyikan, dan selama masih ada korban yang menunggu keadilan, cerita ini belum selesai. Dan sejarah berkali-kali membuktikan kebenaran besar itu kadang tidak muncul sekaligus, dia bocor perlahan, sedikit demi sedikit. Tahun demi tahun atau suatu hari nanti, akan ada dokumen baru, akan ada kesaksian baru, atau mungkin tidak akan pernah ada apa-apa lagi. Tapi satu hal yang pasti, nama Jeffrey Epstein tidak akan hilang bersama jasadnya. Dia berubah menjadi simbol tentang kekuasaan, kerahasiaan, dan tentang bagaimana dunia elit ini bekerja, atau mungkin bagaimana kita membayangkannya bekerja. Sekarang saya tanya ke kalian untuk terakhir kalinya. Menurut kalian, apakah ini akhir dari cerita ini? Atau kita baru melihat permukaannya saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita berdiskusi bareng, siapa tahu kita akan kembali ke video ini dan kita akan menyadari bahwa kasus ini belum pernah benar-benar selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bagi kalian yang punya cerita horor atau mistis yang ingin diceritakan oleh kita, boleh kirim di sini ya. Dan jangan lupa buat klik like, comment, subscribe.